炼丹则要测灵魂力。那我的是什么级？灵魂力分为5个等级，由低到高，分别是人、灵、玄、地、天。竟然是灵境级，你的先天条件可谓是得天独厚啊！ Bocah bodoh, tutup mulut. Ucap Zhang Fengnian dengan punggung bungkuk melirik Ye Chen dan Yin Ziping secara bergantian. Keponakan bela diri Yin, tolong lepaskan Ye Chen. Kata Zhang Fengnian memohon belas kasih. Lepaskan dia, Zhang Fengnian, apakah kamu sudah selesai? Dia menerapkan mantra guntur surgawi di sekte dan akan dihukum mati. Ucap Yin Ziping mencibir. Zhang Fengnian berlutut di depan Yin Ziping. Menghadapi sosok yang merendahkan diri dan tua, Ye Chen tidak bisa menahan air mata yang jatuh dari matanya yang merah. Tuan, bagaimana Anda bisa berlutut padanya? Ucap Ye Chen berteriak sesaat kemudian. Dia berjuang mati-matian untuk mematahkan belenggu rantai besi. Zhang Fengnian gemetar dalam raungan tetapi tidak bangkit. Dahi Zhang Fengnian membentur tanah. Tolong, lepaskan dia, tolong, biarkan dia pergi. Ucap Zhang Fengnian memohon lagi dan lagi dengan wajah tua berkaca-kaca setiap kali dia bersujud. Dia dituntut hukum mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ucap Yin Ziping melirik Zhang Fengnian, tetapi mengabaikannya dengan dagu terangkat tinggi. Bunuh aku. Tukarkan milikku dengan miliknya. Keponakan bela diri Yin, tolong. Ucap Zhang Fengnian tiba-tiba memegangi kaki Yin Ziping. Alisnya berkerut dan mencemooh. Yin Ziping menendang Zhang Fengnian pergi dan menggeram padanya, kamu pria yang tidak berharga. Kamu berani menawar denganku. Zhang Fengnian tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke kaki Yin Ziping dan berkata, dia masih anak-anak. Tolong, biarkan dia pergi. Yin Ziping sepertinya kehilangan kesabaran, mengangkat kakinya dan menendang Zhang Fengnian hingga muntah darah. Ye Chen menyaksikan semuanya. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya dan berteriak histeris, Yin Ziping, aku akan menggilingmu menjadi abu jika hidupku dipertahankan hari ini. Aku akan membalas dendam padamu meskipun aku menjadi hantu. Tiba-tiba, jejak energi hipnotis di dalam tubuhnya bangkit kembali. Energi iblis dipicu oleh amarahnya, dan kecerdasannya dikonsumsi oleh amarah dan niat membunuh. Didorong oleh raungan Ye Chen, Yin Ziping berteriak, bunuh dia. Saber diangkat oleh para pembunuh di sampingnya sekaligus. Murid-murid dari 2 puncak menyeringai muram. Namun, saat jejak cahaya roh terbang di dalam aula dan memblokir pedang, suara santai menyebar di sana. Ya ampun, hari ini balai regulasi sangat ramai. Gumam sosok seperti hantu muncul di tengah aula sebelum suaranya berakhir. Pria kurus ini bersikap bebas dan santai dengan sepasang mata penuh perubahan dan kebijaksanaan. Jubahnya bergoyang tanpa ditiup, dan cahaya spiritual berputar di sekelilingnya dan kocokan ekor kuda di tangan. Murid-murid dari 2 puncak dan Yin Ziping semuanya membungkuk kepadanya dengan hormat dengan tangan terlipat di depan. Orang yang datang dengan pengocok kuda di tangan membuat ngeri semua orang di aula. Tetua Sekte Sufu, ucap semua menyapa orang itu dengan hormat. Orang tersebut adalah Tuan Sufu, kepala Master Pavilion Inti Roh dari Sekte Heng Yue. Dia, satu-satunya alkemis dalam Sekte, juga merupakan saudara senior bela diri dari Tuan Sekte. Langka dan menikmati status sosial yang tinggi, dia mengisi inti roh dan suplai cairan, dan tidak ada yang berani membuatnya marah. Zhang Fengnian membungkuk kepada kakak laki-laki Su. Sebuah suara samar memecah kesunyian Regulation Hall. Dia bersujud di tanah dengan lemah. Kamu Zhang Fengnian, ucap Tuan Sufu mengerutkan kening padanya dan bertanya dengan heran. Wajah Zhang Fengnian terlalu tua untuk dikenali. Seorang pria yang tidak berguna tidak dapat mengubah wajahnya seperti yang dilakukan oleh para pembudidaya lainnya. Ya Tuan, ucap Zhang Fengnian masih merayap di tanah. Tuan Sufu menatap Zhang Fengnian dan menemukan bahwa dia habis dipukuli dengan keras. Siapa yang memukulmu? Ucap Tuan Sufu melambaikan tangan dan menanamkan jejak cahaya spiritual ke Zhang Fengnian. Yin Ziping gemetar dan menahan napas karena gentar. Katakan siapa yang memukulinya, teriak Tuan Sufu dengan tajam melihat sekeliling. Suaranya mengguncang aula, yang diselimuti oleh tekanan luar biasa. Ini aku, ucap Yin Ziping mengerahkan seluruh keberaniannya untuk maju selangkah. Tuan Sufu menatap tajam ke arah Yin Ziping yang bergetar. Tetua Sekte, aku menyakitinya karena kesalahan. Ucap Yin Ziping dengan gemetar. Tuan Sufu segera menamparkan Yin Ziping.
Beraninya kamu, ucap Tuan Sufu menjawab dengan kasar, sebagai murid utama dari Regulation Hall, kamu memukul seorang penatua. Mencari kematian. Dengan batuk darah, Yin Ziping merangkak dengan wajah pucat, berlutut, dan memohon belas kasihan dengan tergesa-gesa, tetua sekte, saya salah. Saya salah. Kakak bela diri senior Su, mengapa kamu sangat marah? Ucap seorang lelaki tua berjubah ungu berjalan keluar. Dia adalah Zhao Zijing, kepala master dari Regulation Hall, dalam pelatihan yang ketat. Saudara bela diri junior, apakah itu adalah murid baik yang telah kamu instruksikan? Ucap tetua Sufu melihatnya sekilas. Zhao Zijing mengerutkan kening dan menatap Yin Ziping dan berkata, apa yang kamu lakukan? Yin Ziping buru menjawab, aku melukai paman bela diri Zhang Fengnian karena kesalahan. Zhao Zijing menjentikkan pandangan menghina pada Zhang Fengnian. Kakak bela diri senior Su, Zhang Fengnian telah diasingkan. Kenapa kamu? Ucap Zhao Zijing dengan suara yang dalam. Meski begitu, dia adalah anggota sekte Heng Yue. Ucap tetua Sufu menjawab dengan nada yang lebih dingin dan dalam, instruksikan muridmu dengan baik. Murid utama dari Regulation Hall berani menyinggung para tetua. Bagaimana orang lain harus patuh? Mengambil napas dalam-dalam, Zhao Zijing menekan emosinya dan tidak berani membuat marah tetua Sufu. Tetua Sufu mengalihkan pandangannya ke Ye Chen yang dirantai ke pilar perunggu. Dia memandang Ye Chen dari atas ke bawah dengan tatapan tajam untuk beberapa saat, aku harus membawa murid itu pergi. Ucap tetua Sufu dengan ringan. Tetua sekte, tapi, ucap para murid dari dua puncak tercengang. Apakah kalian keberatan? Ucap tetua Sufu menyipitkan mata ke arah para murid dan mereka langsung diam. Tetua sekte, dia menerapkan mantra guntur surga di dalam sekte dan harus dihukum kematian. Ucap Yin Ziping menjawab dengan percaya diri karena tuannya berdiri di sampingnya. Selain itu, Ye Chen menyatakan untuk membalas dendam padanya. Masalah akan tertinggal jika Ye Chen dibawa pergi. Zhao Zijing menambahkan dengan nada aneh, kakak bela diri senior, murid itu melakukan kesalahan. Jika Anda membawanya pergi, saya khawatir. Xionger bergegas ke aula dari luar dan berkata, Ye Chen menggunakan mantra untuk pertahanan diri. Tetua Sufu mengangkat alisnya ke arah Xionger. Sambil menggertakkan gigi, Xionger memandangi para murid dari dua puncak. Para bajingan itu bergiliran memukul Ye Chen di platform angin dan awan. Sufu melirik murid-murid dari dua puncak dan mencibir, begitu banyak yang ingin mengalahkan seorang kultivator pada tahap kondensasi Qi. Konyol, semua murid menundukkan kepala dan menahan napas dengan wajah terbakar. Lanjutkan, ucap Sufu menoleh ke Xionger lagi. Ye Chen dipukuli sampai setengah mati. Dia tidak bisa melanjutkan pertarungan dan melompat dari peron. Tapi bajingan itu memaksanya untuk kembali. Ye Chen menolak dan mereka mengepungnya. Tetua sekte, gerakan mereka memojokkan Ye Chen sampai mati. Dia telah menerapkan mantra untuk melindungi dirinya sendiri. Tolong perbaiki skalanya, kata Xionger menjelaskan. Tetua Sufu menatap Zhao Zijing dan tersenyum, saudara bela diri junior, apa hukuman bagi para murid yang melukai orang lain sampai mati tanpa pengekangan? Ucap tetua Sufu dengan ringan. Kematian, ucap Zhao Zijing berseru. Bagaimana kalau menyakiti yang lebih tua? Ucap tetua Sufu bertanya lagi. Kematian, ucap Zhao Zijing menghirup udara dingin. Dengan mata setengah tertutup, Zhao Zijing tidak bodoh, dia menyadari niat tetua Sufu untuk membidik Yin Ziping. Kalau begitu bunuh mereka semua. Ambil nyawa bajingan itu. Ucap tetua Sufu membuat Yin Ziping dan murid-murid dari dua puncak takut, dan mereka berlutut sekaligus. Kakak bela diri senior, apakah kamu tahu membunuh mereka artinya apa? Ucap Zhao Zijing wajahnya menjadi gelap. Keadilan di balai regulasi kita. Ucap tetua Sufu mengangkat bahu, mereka semua berkomitmen untuk mati. Mengapa hanya menghukum Ye Chen? Kata tetua Sufu dengan suara yang dalam. Apakah Anda benar-benar ingin memperburuk keadaan? Kata Zhao Zijing dengan dingin. Hahaha, memperburuk keadaan. Kalau begitu aku akan memberikan solusi yang lebih baik. Ucap Sufu tertawa dan menunjuk Ye Chen dan dia berkata lagi, aku akan membawanya pergi dan menghukumnya sendiri. Aku akan membiarkan Yin Ziping dan murid lainnya untukmu. Zhao Zijing menyadari sampai sekarang bahwa Sufu melakukan ini untuk melindungi Ye Chen. Dia merenung dalam sekejap. Sufu benar. Semua murid berkomitmen untuk mati. Dia tidak bisa membunuh Ye Chen sendirian. Tetapi jika dia membunuh mereka semua, kedua puncak dan klan para murid akan membalasnya. Selain itu, dia tidak ingin merusak persahabatannya dengan Sufu.
Tidak bijaksana membuat marah seorang alkemis. Menukar satu murid magang untuk bantuan Su Fu menguntungkannya. Setelah mempertimbangkan, Zhao Zijing berkata, "Baiklah, saudara bela diri senior silahkan membawa Ye Chen pergi." "Tuan," ucap Yin Ziping dengan gugup. "Diam, tinggallah di penjara es mulai hari ini," ucap Zhao Zijing menggeram. "Baik, aku bawa dia pergi," ucap tetua Su Fu melirik Yin Ziping, melambaikan tangannya dengan jejak cahaya spiritual dan membuka kunci Ye Chen. "Hei, apakah kamu baik-baik saja?" ucap Xionger bergegas ke Ye Chen. "Terima kasih," ucap Ye Chen berbisik di punggung Xionger tanpa harapan bahwa Xionger akan memberinya cadangan yang kuat. Pada saat ini, baik Ge Hong dan Immortal King yang tercengang saat mendengar laporan dari seorang murid. Sebuah pertengkaran muncul antara tetua sekte Su Fu dan tetua sekte Zhao Zijing. Ge Hong dan Immortal King yang menjentikkan pandangan ragu satu sama lain. Mereka tidak pernah menyangka skema mereka membuat Su Fu terlibat. Sambil mengerutkan kening, mereka tidak tahu mengapa Su Fu menyelamatkan seorang murid magang pada tahap kondensasi Qi dan menyinggung balai regulasi. Sangat mudah untuk melihat Ye Chen tidak sesederhana penampilannya. Itu pasti karena bakatnya, gumam Ge Hong berbisik di dalam hatinya. Akan lebih sulit untuk membunuh Ye Chen dengan perlindungan Su Fu. Gumam Immortal King yang tampak cemberut. Mereka jelas sadar bahwa jika mereka membuat marah Su Fu, dia akan memotong pasokan inti roh dan cairan. Bagaimana Ge Hong dan Immortal King yang bisa hidup tanpa hal-hal itu? Zhong Laodao terkejut ketika mendengar berita itu. Su Fu menyelamatkan Ye Chen. Ada apa? Di tempat tidur nyaman yang besar tidurlah Ye Chen. Dia menggosok hidung dan menghirup aroma obat yang kental. Dia membuka mata dan melihat wajah gemuk Xionger. "Akhirnya, kamu bangun," ucap. Xionger menghirup napas lega. "Di mana saya?" tanya Ye Chen sambil duduk, membelai alisnya dan melihat sekeliling dengan bingung. "Ini adalah paviliun inti roh," jawab Xionger terkekeh. "Maaf, aku harus mengingkari janjiku untuk menyelamatkanmu," kata Xionger berbisik. "Tidak apa-apa," ucap Ye Chen tahu apa yang dia maksud. Janjinya adalah bahwa Xionger menyimpan rahasia api sejati Ye Chen. Api tidak hanya menguntungkan kultivasi tetapi juga alkimia. Hanya satu api bumi yang dibebankan oleh Su Fu yang ada di sekte Heng Yue, membantunya memenuhi kebutuhan inti roh dan cairan. Itulah alasan Su Fu menyelamatkan Ye Chen. Api sejati mengalahkan api bumi. Demikian juga, inti yang dimurnikan oleh api sejati lebih baik. Tidak perlu menjelaskan pentingnya api sejati kepada seorang alkemis. Xionger meminta bantuan Su Fu karena alasannya. Itu membuktikan bahwa Xionger membuat keputusan yang tepat. Tidak peduli Su Fu merebut api asli Ye Chen atau tidak, Ye Chen masih hidup sekarang. "Bagaimana kabar tetua Su Fu?" tanya Ye Chen menoleh ke Xionger. "Sulit untuk mengatakannya," jawab Xionger menggosok telinga, yang lebih tua tampaknya sopan tapi sebenarnya tercela. Kata Xionger tersenyum. "Kenapa kamu bilang begitu?" ucap Ye Chen dengan bingung. "Apa kamu khawatir dia akan mengambil apimu yang sebenarnya?" ucap Xionger tahu apa yang dipikirkan Ye Chen. Ye Chen tidak menyangkal, tetapi mengangguk dan berkata, "Dia penyelamatku. Jika dia mengambil hidupku sekarang, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan." Xionger menggelengkan kepala dan berkata, "Api sejati sangat penting bagi seorang alkemis. Meskipun dia seorang pria terhormat, dia mungkin merebut api sejatimu," ucap Xionger dengan sungguh-sungguh. "Fatih, kamu memandang rendah aku," teriak tetua Su Fu berkata dengan suara tidak menyenangkan dan mendorong pintu terbuka. Xionger terbatuk dan menutup mulutnya. Ye Chen melompat dari tempat tidur dan membungkuk ke tetua Su Fu dengan tangan terlipat di depan. "Tetua sekte, terima kasih telah menyelamatkan hidupku." "Apakah hanya terima kasih? Tidak ada yang praktis," ucap tetua Su Fu tersenyum. "Jika tetua sekte menginginkan apiku sejatiku, Anda dapat mengambilnya kapan saja," ucap Ye Chen dengan sungguh-sungguh. "Hahaha, itu tergantung pada apakah aku bisa mengendalikannya atau tidak," ucap tetua Su Fu tertawa dan memandang Ye Chen. "Tunjukkan padaku api sejatimu. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya." Api sejati berubah menjadi nyala api yang menari di tangan Ye Chen, saat dia memanggil pikirannya, menarik napas dalam-dalam. "Api emas sejati," gumam tetua Su Fu berseru kaget. Dia mengambil sebuah buku kuno dan membukanya untuk dibaca. Ye Chen melihatnya sekilas merekam warna dan bentuk berbagai api sejati. "Apa? Tidak ada catatan." Gumam tetua Su Fu memeriksa volumenya dan melihat api sejati Ye Chen, berbisik, "Ini pertama kalinya saya melihat api emas sejati."
Ensiklopedia api tidak merekamnya. Ensiklopedia tidak dapat mencakup semua api yang dibuat antara langit dan bumi. Tapi api emasmu terlihat luar biasa. Ucap tetua sufu melihat api ke atas dan ke bawah dan bergumam untuk waktu yang lama. Dia mengulurkan tangannya dan meraih api untuk melihatnya lebih jelas. Namun, pemandangan aneh terjadi. Dengan spiritualisme, api yang sejati dilawan dengan brutal dan terbakar habis-habisan begitu digenggam oleh tetua sufu. Tetua sufu mengendurkan cengkeramannya dengan rasa sakit yang hebat dan telapak tangannya terbakar hitam. Api sejati memantul kembali ke tubuh Ye Chen seperti cahaya keemasan, yang mengejutkan Xionger. Api Anda memiliki kecerdasan spiritual. Ucap tetua sufu mengabaikan rasa sakit karena heran. Tetua sekte, bukankah api yang tumbuh di antara langit dan bumi semuanya memiliki kecerdasan spiritual? Ucap Xionger bertanya dengan bingung. Siapa yang memberitahumu begitu? Ucap tetua sufu melirik Xionger, dan mengelus kumisnya, menjelaskan, semua api memiliki spiritualisme. Tetapi kecerdasan spiritual berbeda dari spiritualisme dan berperingkat tinggi. Begitukah? Ucap Xionger menggosok kepalanya. Tetua sekte, bagaimana mengklasifikasikan peringkat mereka? Ucap Ye Chen bertanya. Dia tahu tentang itu ketika dia melelehkan mantra sihir untuk sesepuh berbaju ungu di pasar gelap hantu. Tapi tetua itu tidak memberitahukan detailnya. Ini sulit untuk mengatakannya, kata tetua sufu mengelus kumisnya, beberapa diurutkan berdasarkan spiritualisme, beberapa berdasarkan kekuatan api dan bahkan yang lain berdasarkan waktu penampilan mereka. Saya masih tidak tahu bagaimana menentukan peringkat mereka menurut pengalaman saya. Tetua sufu menghela nafas dan berkata lagi, aku bermaksud untuk meminjam api sejatimu, mengintegrasikannya dengan tubuhku dan mengembalikannya kepadamu setelah kematianku. Sekarang, metodenya tidak berhasil. Ucap tetua sufu dengan suara yang dalam. Mengapa? Ucap Ye Chen dan Xionger berseru bersama. Api sejatimu terlahir dengan kecerdasan spiritual dan dikuasai olehmu. Jika aku memaksanya menyatu dengan tubuhku, aku akan termakan olehnya. Ia telah memilihmu, aku tidak dapat mengubahnya. Kata tetua sufu menjelaskan. Ye Chen menghela napas lega. Tetua sufu menyerahkan api sejati Ye Chen dan berkata, tapi aku ingin hadiahmu. Ucap tetua sufu terbatuk. Junior mendengarkan perintah tetua sekte. Ucap Ye Chen dengan hormat. Bantu aku memperbaiki inti. Ucap tetua sufu dengan ringan. Apa? Perbaiki inti? Ucap Ye Chen terkejut dan berkata, tetua sekte, saya bisa memurnikan cairan roh, tetapi tidak tahu apa-apa tentang penyempurnaan inti. Kata Ye Chen tersenyum malu. Aku bisa mengajarimu. Ucap tetua sufu dengan santai. Pada malam hari, Ye Chen berjalan keluar dari paviliun inti roh dan akan kembali ke sini untuk membantu tetua sufu menyempurnakan inti dalam 3 hari. Dia diam sepanjang jalan. Dia selamat dalam bencana karena keberuntungan, ketakutan saat memikirkan puncak Ren Yang dan Diang bersama dengan balai regulasi berkomplot melawannya. Jika tetua sufu tidak bergegas menyelamatkannya pada saat kritis, dia pasti kehilangan nyawanya. Mudah untuk melarikan diri dari jebakan di permukaan tetapi tidak dengan skema yang tersembunyi. Aku terlalu lemah. Gumam Ye Chen meraung dengan kepalan tangan terkepal, aku harus menjadi kuat dan melindungi orang-orang yang kusayangi. Setelah kembali ke taman spiritual kecil, dia berdiri di luar kamar Zhang Fengnian untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba berlutut ketika mengingat lelaki tua itu mencoba menyelamatkannya bahkan mengorbankan martabat dan nyawanya. Tuan, salahku membuatmu dipermalukan. Aku akan meminta mereka yang menindasmu untuk membayar harga yang mahal. Aku bersumpah. Gumam Ye Chen dengan dingin. Bintang-bintang bertebaran di langit biru laut. Ye Chen kembali ke kamarnya pada larut malam. Dia duduk di tempat tidur dengan kaki bersilang dan memeriksa tubuhnya di bawah cahaya lilin yang berkelap-kelip. Energi iblis dibangkitkan hari ini. Jika tetua sufu tidak datang, dia pasti mengungkapkan transformasi iblis dan kehilangan nyawanya. Terakhir kali, energi direvitalisasi dalam keadaan darurat saat aku berduel dengan elevasi. Kemurkaanku memicu energi iblis dalam darah kali ini. Dia berbisik dan berharap menemukan cara untuk mengaktifkan energi. Meskipun ganas, kekuatan yang dikeluarkan oleh energi, kartu truf jika diterapkan dengan baik, diinginkan olehnya dan dapat membantunya menghindari bahaya di saat-saat kritis. Dia tertidur. Jiwanya mengembara dan berlama-lama di antara fakta dan realitas virtual. Dalam mimpinya muncul dunia buram bertinta, di mana sebuah tripod besar berdiri di antara langit dan bumi dan menekannya hingga terengah-engah. Suara iblis yang mengganggunya muncul di tripod. Tiba-tiba,
Dia duduk dan terengah-engah, keringat berdiri di dahinya. Itu adalah mimpi. Dia tidak menggosok alisnya sampai dia melihat keakraban di sekitarnya. Tripod seukuran gunung dalam mimpi selalu terngiang-ngiang di otaknya, karena mimpinya seolah nyata. Setelah sarapan, Xionger mendatanginya dengan seorang wanita muda gemuk. Ye Chen menatapnya dari atas ke bawah. Tanpa wajah yang mencolok, dia gemuk tapi cantik dengan sepasang mata jernih dan besar. Dan dia tampak menawan saat mengedipkan mata. Ini istriku, Tang Ruxuan. Kata Xionger menariknya ke dadanya. Jangan terlalu intim di depan umum. Bisik Tang Ruxuan mendorong Xionger pergi. Dia memandang Ye Chen dan tertawa, memperlihatkan lesung pipit dan gigi harimaunya. Aku Tang Ruxuan, seorang murid sekte Du dari Taman Buah Spiritual dari sekolah luar. Maaf merepotkanmu kali ini. Apa yang harus aku persiapkan? Ucap Tang Ruxuan bertanya. Tidak ada yang perlu disiapkan. Mencuci sumsum itu menyakitkan. Jawab Ye Chen tidak menyembunyikan apapun. Dia hampir pingsan karena rasa sakit yang merobek saat memurnikan tubuhnya pertama kali. Tidak apa-apa, aku bisa menanggungnya, ucap Tang Ruxuan tersenyum. Saat Ye Chen mengangguk dan memanggil pikirannya, api sejatinya menyelimuti Tang Ruxuan, terbagi menjadi beberapa jalur dan dimasukkan ke dalam dirinya. Dia berhati-hati untuk menghindari menyakiti meridiannya. Meski begitu, Tang Ruxuan berkeringat kesakitan. Bisakah kamu melakukan itu? Ucap Xionger melirik Ye Chen saat melihat siksaan istrinya. Jangan khawatir, aku bisa mengaturnya, kata Ye Chen balas membentak. Tang Ruxuan secara bertahap beradaptasi dengan rasa sakit dan Ye Chen mempercepat penyempurnaan. Apakah kamu telah bertunangan dengan si gemuk sebelum kamu lahir? Ucap Ye Chen menemukan topik untuk mengalihkan perhatiannya jika dia menderita rasa sakit yang hebat. Dia melirik Xionger dan terkikik, dia tidak terlihat seperti ini sebelumnya. Penampilannya berubah karena kesalahan keterampilan kultivasinya. Benarkah itu? Ucap Ye Chen mengerutkan kening pada Xionger. Aku kesal ketika berbicara tentang ini. Ucap Xionger menjatuhkan dirinya ke tanah, aku dulu gagah. Tapi aku dihancurkan oleh seorang tetua dan keterampilan kultivasi terkutuk. Jangan khawatir, aku masih mencintaimu. Ha, ucap Tang Ruxuan menepuk kepala gemuk Xionger dan memperlihatkan dua gigi harimaunya. Suatu hari kamu akan kembali ke tampilan lama. Obrolan riang berhasil mengalihkan perhatian Tang Ruxuan. Selama periode itu, Ye Chen mempercepat penyempurnaan berkali-kali, dan mencuci sumsumnya lagi dan lagi termasuk meridian dan tulangnya. 3 jam kemudian, dia mengeluarkan udara keruh dan mengumpulkan api sejatinya. Tang Ruxuan menyombongkan diri saat api sejati keluar dari tubuhnya. Bagaimana perasaanmu? Ucap Xionger bertanya dengan tergesa-gesa. Ini sangat hangat, tubuhku lebih ringan dari sebelumnya dan meridian lebih halus. Aku merasa baik, kata Tang Ruxuan meregangkan tubuhnya yang kaku. Xionger menggosok tangannya dan berkedip pada Ye Chen dengan mata berbinar, bisakah kamu memperbaiki milikku? Tidak masalah, jawab Ye Chen tanpa ragu, dan menyelimuti Xionger dengan api. Raungan, Xionger mengguncang taman spiritual kecil sekaligus. Ye Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan saat memurnikan Xionger. Dalam 2 hari berikutnya, Xionger dan istrinya datang ke Ye Chen setiap pagi. Setelah mencuci sumsum selama 3 hari, basis kultivasi Tang Ruxuan naik dari tingkat ke-4 tahap inti manusia ke tingkat ke-5 secara tak terduga. Waktu berlalu. Saat fajar, Ye Chen memanggul pedang Tianque naik ke gunung spiritual untuk membantu Su Fu menyempurnakan inti. Seperti biasa, para murid yang duduk di atas batu untuk menghirup energi spiritual menjentikkan pandangan dan menunjuk ke arahnya saat kedatangannya. Ye Chen langsung menuju Spirit Core Pavilion, mengabaikan semua komentar ini. Seorang tetua sekte wanita seperti peri berkunjung ke tetua Su Fu. Dia adalah Cusuan, yang ditemui Ye Chen di pegunungan di belakang sekte. Saudari bela diri junior, apakah kamu benar-benar ingin memilih satu dari sekolah luar untuk menjadi muridmu? Ucap tetua Su Fu memandang Cusuan dengan heran. Saya tidak punya pilihan lain, karena tuan sekte memaksa saya untuk melakukannya. Dia meminta saya untuk memilih seorang jenius pada tahap kondensasi Qi jika diperlukan. Ucap Cusuan mengangkat bahunya. Ada banyak murid berbakat di sekolah luar yang bisa kamu pilih. Kata tetua Su Fu tersenyum. Saya setuju dengan tuan sekte. Cusuan menggosok alisnya. Tetua Su, saya datang. Tiba-tiba sebuah suara terdengar, itu adalah Ye Chen, daya memasuki Spirit Core Pavilion. Ye Chen melihat Cusuan duduk di sebelah Su Fu pada saat kedatangannya. Hah, itu dia, gumam Ye Chen terkejut dan akan melarikan diri.
Jejak energi yang kuat dan tak tertahankan membungkus dan menariknya kembali, saat dia hanya mengambil 2 langkah. Cusuan yang melakukan ini. Dia tersenyum pada Ye Chen, bocah kecil, apakah aku terlihat menakutkan? Tidak, tidak menakutkan, kata Ye Chen terkikik. Kenapa kamu lari saat melihatku? Begitu juga kamu terakhir kali. Kata Cusuan bingung, matanya berkilat. Apakah kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya? Ucap tetua Sufu bingung. Kami bertemu di gunung di belakang sekte. Dan dia kabur saat melihatku. Kata Cusuan berseru. Ye Chen, apakah kamu melakukan sesuatu yang bersalah? Ucap tetua Sufu mengangkat alisnya. Tidak, tidak tetua. Ucap Ye Chen terus menggelengkan kepalanya. Saudari bela diri junior, apakah kamu pernah mendengar tentang dia? Tanya tetua Sufu tercengang. Tentu saja, jawab Cusuan merentangkan tangannya dan berkata lagi, berita bahwa dia mengalahkan selusin murid garis lurus dari puncak Ren Yang dan Diang sudah menyebar ke sekolah dalam. Ye Chen terbatuk, dan menyentuh ujung hidungnya. Yang mengejutkan, dia terkenal karena pertempurannya di dalam sekte sejak kedatangannya di sini. Bocah kecil, apakah kamu tertarik menjadi muridku? Kata Cusuan terkikik dan menatap Ye Chen. Ye Chen tidak pernah mengharapkan undangan itu. Untuk menerimanya atau tidak, itu adalah masalah. Dia yakin wanita di depan wajahnya bukanlah wanita yang dia temui di hutan binatang iblis. Namun, dia memiliki firasat bahwa dia akan ditusuk saat tidur jika dia menerima tawaran ini. Kamu perlu mempertimbangkannya, ucap tetua Sufu menendang Ye Chen sambil melihat kesunyiannya. Bagaimana menurutmu? Ucap Cusuan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Tetua sekte, apakah saya bisa pergi ke sekolah dalam sekarang? Tanya Ye Chen ragu-ragu, menatap Cusuan. Kamu diizinkan masuk ke sekolah dalam jika kamu lulus. Kata Cusuan berdiri mondar-mandir keluar, tetapi berbalik sambil tersenyum di gerbang pavilion inti roh, jika kamu memenuhi syarat untuk memasuki sekolah dalam. Aku akan mengajarimu, mistik. Seringai itu membuat Ye Chen kesurupan. Bayangan Culing tidak bisa dihapus dari otaknya sejak malam penuh gairah dan keanggunannya terukir di benaknya. Sekarang dia menghadapi seorang gadis yang mirip dengan Culing, seolah sedang bermimpi. Dia pergi. Apakah kamu masih menonton? Ucap tetua Sufu menendang Ye Chen, yang menyeretnya ke dunia nyata. Ye Chen terbatuk dan menyentuh hidungnya lagi. Bekerja sekarang, kata tetua Sufu menarik Ye Chen ke aula dalam. Kompor alkimia raksasa setinggi 3 zang dan diukir dengan naga, burung phoenix, harimau putih, dan kura-kura hitam serta pola rumit lainnya di dindingnya berdiri di sana. Tungku itu adalah yang terbesar yang pernah dilihatnya dan memberikan tekanan. Gelombang panas api bumi bergulung dari bawah tanah. Api sejati Ye Chen berkedip seolah merasakan api bumi. Tapi anak panahnya menakuti api bumi. Jaga api sejatimu. Jangan membuatnya menelan api bumi. Kata tetua Sufu menjentikkan tatapan marah pada Ye Chen. Apakah api sejati dapat menelan api bumi? Ucap Ye Chen bertanya dengan heran. Tentu saja, keduanya adalah api. Ucap tetua Sufu berseru. Ini pertama kalinya aku mendengar ini. Gumam Ye Chen memperingatkan api sejati di lautan ramuannya. Jika itu melahap api bumi, tetua Sufu akan mencekiknya. Letakkan tanganmu di atas kompor. Aku perlu mengevaluasi peringkat jiwamu, kata tetua Sufu memberitahukannya. Peringkat jiwa. Gumam Ye Chen terkejut mengetahui konsep itu untuk pertama kalinya, meskipun sebelumnya adalah seorang pengumpul informasi. Dia meletakkan tangan di atas kompor dengan lembut dan bertanya-tanya kemampuannya. Kompor bergetar begitu dia meletakkan tangan di atasnya. Jejak cahaya spiritual mengalir keluar dari atas kompor dan berubah menjadi karakter, roh, di atas. Jiwamu peringkat alam spiritual, ucap tetua Sufu tertegun membelai kumisnya. Ye Chen menarik tangannya dan menatap tetua Sufu dengan rasa ingin tahu. Tetua sekte, bagaimana cara menentukan peringkat jiwa? Ucap Ye Chen bertanya lagi. Jiwa diklasifikasikan menjadi 5 tingkatan, manusia, roh, suan, bumi dan surga. 5 tingkat sesuai dengan 5 tahap pembudidaya, alam manusia sejajar dengan tahap kondensasi Qi, alam roh tahap inti manusia, alam suan tahap yang sejati, alam bumi tahap roh virtual, dan alam surga tahap kegelapan kosong. Secara umum, peringkat basis kultivasi dan jiwa Anda harus sama. Tetapi jiwa Anda 1 tingkat lebih tinggi dari basis kultivasi Anda. Kata tetua Sufu menyipitkan mata ke arah Ye Chen dan berkata lagi, apakah kamu pernah minum obat untuk memelihara jiwa? Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sangat aneh. Gumam tetua Sufu mengelus kumisnya dengan bingung dan berkata,
Aku hanya melihat mereka yang basis kultivasinya lebih tinggi dari jiwa. Kamu adalah pengecualian yang baru kutemui untuk pertama kalinya. Setelah jeda singkat, Tetua Sufu melanjutkan, beberapa dengan kemampuan luar biasa hidup di alam semesta. Saya telah membaca anekdot rahasia dalam volume kuno. Klan misterius dan primitif lahir dengan jiwa inti. Mendengarkan semua ini, Ye Chen memperluas wawasannya hari ini. Pengetahuan dan pengalaman Tetua Sufu melampaui harapannya. Jiwamu satu tingkat lebih tinggi dari basis kultivasimu. Kamu mungkin bisa menyempurnakan jiwa intimu saat mencapai tahap roh virtual. Ucap Tetua Sufu mengerutkan kening. Aku tidak sabar untuk itu, kata Ye Chen terkekeh.